Ada pembahasan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan ini antara nikmat, antara azab. Membuat kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan abadi, atau mendapatkan murka yang abadi. Akan tetapi, masuk di dalam kepemimpinan ini untuk meraih kemuliaan dan keistimewaan berat, susah, sehingga lebih menguntungkan bagi seorang muslim mukmin yang menyayangi keimanan, keislamannya, dan ingin menyelamatkan dirinya, menghindar dari kepemimpinan. Walaupun bisa mendapatkan kemuliaan yang besar, tapi menghindar jauh lebih aman, jauh lebih selamat. Karena untuk mendapatkan keuntungannya itu berat dan susah. Lah kepemimpinan dalam apa? Semuanya. Ya, kepemimpinan dalam apa namanya? Mengurus halnya umat Islam. Dari mengenai wakaf, kemudian anak yatim, menjadi hakim, qadhi, dan semisalnya. Itu kalau bisa menghindar. Karena bahayanya lebih banyak, bahayanya itu lebih kuat. Dan sulit menghindar. Makanya kalau sekarang ini rebutan orang. Ingin menjadi pengurusnya. Ingin menjadi ketuanya, rebutan. Padahal mereka sadar diri sebetulnya. Mereka kalau sadar diri, mereka nggak akan mampu. Lah umumnya kalau sudah mengejar, ingin menjadi pemimpinnya, atau ingin menjadi pengurusnya, itu duniawi yang mereka cari. Bukan ukhrawi, umumnya. Karena kalau kita perhatikan dulu, zamannya sahabat, zamannya tabi'in, atau tabi'in, ketika mereka diangkat, mereka nolak. Diangkat loh. Bukan mereka minta. Bukan mereka mengajukan diri, bukan. Diangkat. Karena dianggap layak, dianggap pantas, diangkat. Nolak. Nggak mau. Makanya akhirnya menjadi ada hukum. Kapan menjadi fardu ain, kapan menjadi fardu kifayah. Sehingga ada hukum seperti itu. Kenapa? Seperti itu terjadinya. Di zaman itu banyak yang layak. Dan yang paling layak diangkat. Banyak yang layak. Yang paling layak diangkat. Yang paling layak ini menolak. Lah kalau yang paling layak menolak, apalagi yang hanya sekedar layak.
Nggak akan mungkin mau. Mereka sadar, mereka tahu. Ini sulit. Menjalankan yang terbaik di dalamnya, yang dapat membuat kita beruntung selamat, itu nggak gampang. Sehingga mereka apa? Menjauh, menghindar. Kalaupun akhirnya iya diterima, itu dengan sangat terpaksa. Dan bukan saat memimpin mereka bahagia. Berfoya-foya. Ngadakan tasyakuran kemenangan. Atau mengadakan tasyakuran karena menjabat. Enggak. Akhirnya apa? Yang diisi oleh mereka hari-harinya. Tangisan. Tangisan yang mereka isi setiap harinya. Karena Sayyidina Umar sampai mengatakan apa Sayyidina Umar bin Khattab? Kalau ada yang terpleset atau semisalnya di daerah yang jauh. Anggap saat itu di Mesir. Sedangkan Sayyidina Umar di mana? Madinah. Kalau ada yang terpleset di Mesir, aku berdosa karenanya. Kenapa? Memang dulu jadi satu wilayah. Kalau sekarang kan beda negara. Kalau dulu tuh satu wilayah dipimpin oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin menjabat dengan kuasa. Jadi semua negara Muslim, kalau sekarang ya negara Muslim itu berada di dalam satu naungan, yaitu Amirul Mukminin. Sehingga yang di Mesir, yang di Irak atau semisalnya itu semuanya apa? Gubernur. Nah, presidennya mana? Di Madinah. Nah, itu sampai mengatakan seperti itu. Kalau terjadi di sana, katanya, aku yang salah. Sehingga aku layak untuk mendapatkan azab. Sampai seperti itu. Nah, sekarang di dalam sebuah negara aja. Salah. Nangis dia. Enggak nangis. Terkadang untuk meraihnya sudah dengan tidak benar. Dari yang paling rendah, yang paling kecil. Apa? Kepala desa. Iya, paling rendah pemilihan kepala desa. Hah? Ada pemilihan tuh RT. Kepala desa. Nah. Polos sama kepala desa apa? Nah, ada pemilihan. Itu aja, yang kecil ini aja sudah dengan cara yang nggak benar. Apalagi yang lebih tinggi dan lebih tinggi dan lain sebagainya. Lah seorang Muslim, seorang mukmin, kalau ia sayang dengan keimanannya, sayang dengan agamanya, sayang dengan dirinya, mestinya dia menghindar. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Pak, awaluha malamah, wa wasatuha nadamah, wa akhiruha azab yaumil qiyamah. Awalnya malamah, celaan. Tengah penyesalan. Akhirnya azab di hari kiamat. Enggak harus menjabat atau memimpin kelompok besar, enggak. Walaupun kelompok kecil. Dikatakan oleh Rasulullah, "Ma min walin yali asyratan fama fauqa dzalika illa ji'a bihi yaumil qiyamah maglulatan yadau ila unuki." Tidaklah seorang muslim, seorang mukmin memimpin 10 orang atau lebih dari 10, kecuali didatangkan pada hari kiamat kepadanya dengannya maglulatan yadau ila unuki, tangannya terbelenggu, terikat di lehernya. Yang melepaskan ikatan itu apa? Fakhu adlu. Yang melepaskan adalah keadilannya. Ketika menjabat, ketika memimpin. Yang membuat dia tambah tersungkur.
jauh kedolimannya. Kedolimannya. Sehingga Nabi menggambarkan orang-orang itu nanti lebih senang tidak memimpin urusannya orang muslim. Lebih senang ya tidak memimpin urusannya orang muslim. Kenapa? Rambut kepala mereka nanti akan digantungkan di Suraya antara langit dan bumi. Nah, kalau melihat seperti itu, mereka lebih senang nggak memimpin. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau saat menjadi pemimpin mati. Saat memimpin penuh dengan kezaliman, kejahatan. Surga haram untuknya. Kasihan dia. Surga haram. Ma min walin yamutu yamutu ghasan li ra'yati illa haramallahu alaihi jannah. Seorang pemimpin ketika memimpin ia melakukan kejahatan kemudian ia mati, ya, kezaliman kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, mati, ya, haram surga untuknya. Ya. Karena itu dituntut apa? Adil. Ya. Kalau adil, wah, doanya diijabahi, ya. Termasuk orang yang akan mendapatkan apa? Pertolongan Allah di hari kiamat. Kalau adil, bahkan perharinya untuk pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Perharinya lebih baik. Tapi tentunya ini gak gampang, sulit. Sulit. Tapi yang kita harapkan mudah-mudahan, ya, kita yang memimpin dalam keluarga, ya, atau memimpin dalam lembaga apapun, ya, mudah-mudahan dikasih oleh Allah kemudahan. Di dalam menjalankan kepemimpinan, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW, sehingga kita terhindar daripada azab dan ancaman yang ada, dan mudah-mudahan kita bisa meraih kemuliaan, keistimewaan yang bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la